Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala wis ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane pengendikan saya ti zamanun ngala umati ya firuna minal ulama wal fuqaha fayatta lihimullahu bitawaqi baliyatin ulaha yarfa'ullahu barokata min kasbihim wa tamiyatu yusallitullahu. Nopo jenenge tangala ngalai tim sultanan doliman wasali satu yahrujuhu minad dunya yahrujuna minad dunya bihiril iman. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ngala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Jadi Kanjeng Nabi sudah mengatakan bahwa kelak akan datang suatu masa bagi umatku yang mereka itu menghindar dari para ulama. Menghindar di sini bisa diartikan ya memang orangnya menjauh, tidak mau mendekat. Bisa diartikan ya mereka dekat, tapi hanya dekat-dekat saja, tidak pernah mengambil ilmunya, kemudian tidak pernah meniru perilakunya yang baik. Nah, ketika itu terjadi, sekarang kan banyak, atau apa yang dikatakan oleh baginda Nabi itu sudah terjadi bahwa akeh wong niku menjauh, menghindar dari para ulama, orang-orang yang alim di dalam bidang ilmu agama, orang-orang yang alim di dalam bidang ilmu fikih. Ora gelem ngaji, ora gelem nopo jenenge mendekat dengan mereka, atau dekat tapi yes, dekat-dekat tidak mau mengambil ilmunya, tidak mau meniru perilakunya yang baik. Atau ngaji tapi nopo orang gelem nganggo, kan sama saja itu menjauh dari ulama. Ketika kondisi macam itu terjadi, fayat talihimullahu bitalafi baliyatin, maka Allah akan memberikan cobaan dengan 3 macam cobaan. Ulaha yarfa'ullahul barokata min kasbihim, usahanya, hasil usahanya dihilangkan berkah. Apapun bentuknya, ketika berkahnya dihilangkan oleh Allah itu tidak ada artinya. Ilmu berkah dihilangin nanggus Allah, sia-sia. Duit utawa harta benda berkait hilangin nang Gusti Allah, ya sia-sia, tidak menjadikan orang tersebut itu ngerasa cukup. Dan ini akeh tapi ora cukup niki kan aneh. Hartanya banyak melimpah tapi tidak pernah merasa cukup, sehingga nopo waktunya dihabiskan hanya untuk mencari harta benda. Sing nang pikiran ini mung bandak. Kan banyak orang-orang seperti itu. Jadi itu tanda ketika sesuatu itu dihilangkan utawa usaha itu dihilangkan berkah oleh Gusti Allah. Umur ora diberkahi nang Gusti Allah ya nggo maksiat dong. Nggo ibadah angel. Ku tandane usia sing ora diberkahi nang Gusti Allah. Ya umur sing diberkahi nang Gusti Allah ya no. Usianya,
kebanyakan digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, tidak disia-siakan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi ketika waktunya dihabiskan untuk maksiat, besok lo pertanggungjawabannya bagaimana? Karena tidak ada hal sekecil apapun yang tidak dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi idealnya ya diberi usia nang Gusti Allah, digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberikan kemanfaatan untuk diri sendiri atau orang lain, baik hal-hal yang bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Wong niku kudu eling terus terhadap kematian, karena kematian itu bisa datang kapanpun. Jangan sampai mati itu dalam keadaan maksiat, apalagi mati ketika mati dalam keadaan imannya tercabut dari hati. Makanya kalau di dalam Quran itu bagaimana? Janganlah silaan mati ya mati, tapi dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Kanjeng Nabi kan sering mewanti-wanti, ingatlah sesuatu yang menghilangkan kenikmatan dunia, ya kematian. Wong niku bisa luluh hati itu ketika mengingat kematian. Ketika mengingat kematian saja wis ora luluh, wis angel, berarti seakan-akan sudah putus asa dengan kehidupannya. Padahal putus asa itu haram. Putus asa dalam hal apapun itu haram. Seumpama lah barang mlebu neraka ya wis itu kan putus asa. Ya nang dunia berbicara seperti itu, kelak di akhirat itu bagaimana? Penyesalan yang tidak ada obatnya. Kemudian yang kedua nopo? Wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Akan diberi pemimpin yang zalim. Pemimpin itu kan tidak hanya presiden. Yang namanya pemimpin anggota DPR ya pemimpin. Lurah, RT atau orang-orang yang menguasai dalam bidangnya yang seharusnya itu untuk kemaslahatan masyarakat. Polisi pemimpin. Kemudian apalagi tentara ya pemimpin. Ya, jadi rusaknya pemimpin itu kadang karena perilaku masyarakatnya. Masyarakat rada gelem ngaji. Ya sekarang satu desa ketika dikalkulasi sing seneng ngaji tidak ana separuh bola. Tidak ada. Mungkin ada hitung. Karena dikalkulasi itu bisa. Dari orang tua lanang wadon, contoh gelang semua. Sing seneng ngaji berapa persen? Kemudian anak-anak sing gelem ngaji berapa persen? Dari sing ngaji sing temenanan berapa persen? Ya makanya ketika pemimpin-pemimpin kita itu ora adil, korupsi, sekepenake dewek, memikirkan kepentingan mereka sendiri, tidak mementingkan kepentingan masyarakat, ya kita harus introspeksi diri. Masyarakat yang juga harus introspeksi, karena mereka menjauh dari ulama, hidupnya jauh dari tuntunan ulama, maka Allah memberikan musibah semacam itu. Jadi rusake pemimpin, ora adile pemimpin, otoritere pemimpin, diktatore pemimpin itu bisa karena masyarakat. Jadi sering sekali saya ingatkan bahwa tidak sesuai urip nang dunia. Dan ada kehidupan yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Ada awalnya tapi tidak ada akhir. Panggonane mung loro. Arep nang surga pandang neraka. Penentuannya adalah ketika sakratul maut. Sakratul maut ditentukan ketika orang itu hidup.
mati niku nggawa kebiasaan. Wong kebiasaan zikir, matine ya zikir. Wong kebiasaan mencaci maki, ketika mati ya mulutnya mencaci maki terhadap apa yang harus dicaci maki. Wong sing kulinane nopo mendem mati ya sing digolati botol. Wong sing biasa ngerasane wong arep mati pun seperti itu. Makanya ulama mengingatkan mati itu membawa kebiasaan, maka biasakanlah hal-hal yang baik. Makanya ada wong arep mati kata kulinane ngombe atau obat-obat mabok-mabok sing digolati botol, yang ditanyakan minum. Itu kan menjadi isyarat, menjadi ngalamat seakan-akan orang tersebut itu mati suul khotimah. Dan mulane ana wong ina nang ngarepe menungsa juga nang ngarepe Gusti Allah, hina di hadapan manusia juga hina di hadapan Allah. Itu orang-orang seperti itu. Jadi mati cerita kena alane dong. Ini berarti tandane wong ala temenanan. Sebab napa? Wong apik temenanan niku ketone wis mati. Wis mati cerita ngapike nang wong-wong niku tandane wong apik. Tapi nek wong niku mati kemudian diceritakna ala, ya tandane wong ala temenanan. Jadi karena ada kaidah yang mengatakan bahwa wong niku keton apike justru kapan wis mati. Wong apik temenanan itu keton apike nalikane wis mati. Kemudian yang paling ditakutkan adalah yang ketiga, wa thalithatu yahrujuna minad dunya bighairi iman. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nang dunyane keton ibadah Allah. Tapi seandainya mati niku orang gawa iman, ya sudah selesai. Mati tidak membawa iman itu kan ibaratnya mati kafir. Nah, mati kafir ya selesai. Semua amal ibadah yang pernah dilakukan tidak ada artinya, sia-sia. Makanya ujian terberat manusia sesungguhnya itu ketika sakratul maut. Karena di situ puncaknya setan itu menggoda manusia, menyerupai orang yang paling dihormati, menyerupai orang yang paling dicintai untuk menggoda kita. Itu setan ketika manusia dalam keadaan sakratul maut. Jadi yang ketiga, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Kemudian maka dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, man dakhalal nopo jenenge kubro bila zadin fakaan nama rokibal bahro bila safinatin. Orang yang masuk kuburan mati dalam arti tanpa membawa bekal ibarat orang yang melewati lautan tanpa naik perahu, ya ketilem-tilem tuh. Artinya nopo wong mati orang gawa sangu sebab uripe nang dunya ora tau ngamal bagus, wis sengsara. Nang kuburan iku anane sengsara. Sebelum masuk arah masar, sebelum dihisab nang Gusti Allah, wis sengsara dhisik. Makanya ada banyak diceritakan di dalam kitab-kitab ulama salaf itu orang-orang yang disiksa mulai dikubur ila yaumil kiamah. Nang kuburane wis sengsara. Makanya pernah saya sampaikan bahwa al-kubru awalu manazilil akhirah. Nopo jenenge manaza minhu naja ba'dahu. Barang kubur itu awal daripada tempat-tempat di akhirat. Kapan nang kuburane kepenak, ya selanjutnya kepenak. Waman lam yanjum minhu fama ba'dahu asyadu. Jadi setelah atau ketika nang kuburane sengsara, maka selanjutnya ya hanya kesengsaraan demi kesengsaraan. Makanya sebenarnya penting ditanamkan, lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Orang dunia segenah sedih lah, kayak urip selawat ini kan ora dadi pemikiran.
Wong niku nek wis melampaui usia tak tahun demi tahun itu kayak sedelah. Waktu yang sudah terlewatkan itu terasa sebentar. Kalau orang kerasa 43 tahun, tanpa sadar sudah 43 tahun, sudah melebihi separuh dari usia standar umat Kanjeng Nabi. Ya sering saya katakan dimanapun saya hanya diparing dari usia 63 tahun, tinggal 20 tahun. 20 tahun itu waktu yang sangat singkat. Ya kan? Waktu yang sangat singkat. Padahal usia manusia itu rahasianya Gusti Allah. Iya nek kutul sakmono lan nek ora. Artinya mati tapi sudah persiapan sepenuhnya aja mati, urung persiapan, urung sempat tobat, urung sempat ibadah temenan, wis mati, repot. Itu ketika diperinci seperti itu. Jadi siapa? Sahabat Abu Bakar mengatakan bahwa orang yang masuk kubur tanpa bekal itu seperti hanya orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu atau kapal. Man dakhalal kubur bila zadin faka'an nama roqibal bahro bila safinati. Walau